Seandainya, ini ngomong seandainya loh ya, jadi jangan baper sob. Seandainya sekarang kamu punya bisnis cilok dengan merek cilok Maju Makmur. Bisnis cilok itu sudah berjalan setidaknya 20 tahun yang lalu dan bisa menghasilkan laba sekitar 1 miliar per tahunnya. Di usiamu yang kini sudah menginjak 50 tahun, tiba-tiba ada manajer pengembangan usaha Unilever menawarkan untuk membeli 100% saham bisnismu seharga 250 miliar. Alias laba 25 tahun ke depan yang bisa kamu dapatkan jika kekeh meneruskan bisnis cilok itu. Istilah kasarnya, kamu disuruh pensiun dengan menikmati laba 25 tahun ke depan. Kira-kira kamu tertarik nggak? Ngiler nggak sama tawaran itu? Belum tentu juga loh tahun depan profit perusahaan bisa 1 miliar per tahun. Bisa aja tahun depan ada resesi, muncul pesaing baru, atau kamunya keburu meninggal. Ini tiba-tiba ada tawaran emas, perusahaan sekelas Unilever mau mengasih kamu 25 miliar buat profit yang bisa kamu dapatkan kalau kerja jualan cilok selama 25 tahun. Nggak ngapa-ngapain tapi dikasih profit kerja selama 25 tahun ke depan. Mantep nggak tuh? Coba pertimbangin lagi deh, mau diterima atau ditolak sih tawaran itu? I'm talking about this. Seenggaknya, itu adalah gambaran sederhana dari pikiran-pikiran para pemilik perusahaan lokal yang kemudian perusahaannya diakuisisi oleh perusahaan multinasional. Mungkin ada yang bilang, wah enak banget ya dapat duit besar. Atau mungkin juga ada yang merasa sayang banget kok sampai dijual. Itu sih tergantung dari spekulasi pribadi masing-masing. Tapi kali ini kita bakalan ngomongin perusahaan lokal yang sejauh ini sudah berhasil diakuisisi perusahaan multinasional. Perusahaan apa aja sih emangnya? So, langsung aja kita bahas di konten kali ini. Check it out. Sebelum membahas perusahaan-perusahaan apa aja yang telah berhasil diakuisisi oleh perusahaan multinasional, saya akan coba untuk membahas lebih dulu beberapa alasan yang membuat proses akuisisi ini bisa terjadi. Alasan yang pertama adalah adanya fenomena crowding effect yang makin nyata di dunia bisnis. Crowding effect adalah sebuah fenomena di mana customer makin terpengaruh dengan merek yang dikenal dan dipakai banyak orang di mana-mana. Dan bukan semata-mata hanya melihat dari kualitas produknya saja. Ada pula fenomena career source effect. Peristiwa di mana anak-anak muda lebih memilih berkarir di perusahaan multinasional. Perusahaan lokal yang berhasil diakuisisi perusahaan multinasional itu jelas akan meningkatkan prestis di mata calon pelamar kerja. Bagi perusahaan lokal, proses akuisisi ini adalah jalan tercepat untuk mengembangkan perusahaan dan bahkan tidak menutup kemungkinan jalan tercepat pula untuk melebarkan sayap hingga ke pasar mancanegara. Sedangkan untuk perusahaan multinasionalnya, proses akuisisi akan menghemat biaya marketing. Daripada memasarkan produk yang belum dikenal di suatu negara, lebih baik kan memasarkan produk yang brandingnya sudah kuat di negara tersebut. Dengan melakukan akuisisi, perusahaan multinasional itu juga tidak perlu mengurus banyak persyaratan tentang pembangunan pabrik, izin usaha, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan badan hukum. Sudah jelas ya pengertian dan keuntungan dari sistem akuisisi ini? Kalau sudah, mari kita bahas perusahaan-perusahaan lokal apa aja sih yang berhasil diakuisisi oleh perusahaan multinasional? Yang pertama, ada Aqua. Ide mendirikan perusahaan air mineral dalam kemasan ini muncul saat Tirto Utomo bekerja sebagai pegawai Pertamina di awal tahun 1970-an. Ketika itu, Tirto bertugas untuk menjamu delegasi perusahaan asal Amerika Serikat, namun jamuan itu terganggu ketika istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengkonsumsi air yang tidak bersih. Waktu itu, air mineral dalam kemasan masih belum ada sih, dan memang semua orang lazim mengkonsumsi air minum yang direbus. Padahal, tamu-tamu yang berasal dari Amerika itu hanya terbiasa meminum air yang telah disterilkan. Dari kejadian itu, Tirto mulai mempelajari cara memproses air mineral dalam kemasan. Ia sampai harus meminta adiknya, Slamet Utomo, untuk magang di Polaris, sebuah perusahaan AMDK yang ketika itu telah beroperasi 16 tahun di Thailand. Nggak mengherankan kalau awalnya produk Aqua menyerupai Polaris, mulai dari bentuk botol kaca, merek mesin pengolahan air, sampai mesin pencucian botol serta pengisian airnya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml dengan harga Rp75, hampir 2 kali lipat harga bensin yang ketika itu bernilai sekitar Rp46 untuk ukuran 1000 ml. Harga yang tergolong mahal dan masih minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia untuk membeli air mineral dalam kemasan membuat produk Aqua itu sulit sekali diterima masyarakat. Tapi berkat kerja keras dan ketekunan Tirto Utomo untuk memasarkan Aqua, akhirnya perlahan tapi pasti Aqua mulai dikenal masyarakat sehingga penjualannya pun meningkat. Tahun 1978 menjadi titik awal perkembangan produk Aqua yang selanjutnya terus berkembang hingga saat ini.
Pada tahun 1982, Tirto mengganti bahan baku yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir karena dianggap mengandung komposisi mineral alami. Setelah itu, hal buruk pun terjadi. Pada tahun 1998, akibat ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua sepeninggal suaminya Tirto Utomo menjual sahamnya kepada grup Danone. Pada tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, barulah Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Meski banyak orang yang menyayangkan hal itu, tapi proses akuisisi itu dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan perusahaan tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Ternyata, langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan yang terbesar di Indonesia. Spesifiknya, ada beberapa keuntungan yang didapatkan Aqua dari proses akuisisi ini, seperti menyelamatkan Aqua dari pesaing baru yang mulai bermunculan, peningkatan kualitas produksi yang mampu menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan terbesar di Indonesia, lebih inovatif dalam mengeluarkan ragam produknya, seperti mulai memproduksi Maison, minuman bernutrisi dengan bermacam varian rasa, mewujudkan pembangunan pabrik Aqua di Klaten, serta Aqua dapat melakukan ekspansi yang dibiayai oleh Danone. Pasca akuisisi, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama sebagai pemilik brand Aqua dari 40% menjadi 74%, sehingga kemudian Danone menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Pada tahun 2010, Aqua Group mengalami perubahan signifikan pada struktur organisasi dan operasionalnya. Aqua melakukan proses delisting dari Bursa Efek Indonesia sehingga status badan hukumnya menjadi perusahaan tertutup alias sahamnya tidak muncul di bursa saham. Makanya sekarang kamu udah nggak bisa lagi tuh beli sahamnya Aqua. Yang kedua, SGM alias Sari Husada Generasi Mahardika. Kalau ngomongin SGM, pasti ingatnya produk susu untuk ibu menyusui dan balita kan? Secara, dulu saya termasuk anak SGM. Dan pasti ada banyak di antara para sobat berfaedah yang jadi anak SGM juga kan? Yuk, anak SGM serbu kolom komentar ya. Sejarah SGM tercipta sejak pertengahan dekade 50-an. Waktu itu, pemerintah Indonesia dan PBB berinisiatif untuk mengembangkan program khusus guna menunjang kecukupan protein nasional. Hal itu kemudian direalisasikan tahun 1954 dengan pendirian NV Saridele. Pada tahun 1965, kemudian menjadi tonggak sejarah dengan dikeluarkannya merek legendaris SGM. Tahun 1968, PT Kimia Farma Badan Usaha Milik Negara mengakuisisi dan mengambil alih manajemen Sari Husada. Seiring dengan dibelinya sebagian saham Kimia Farma oleh PT Tiga Raksa Satria Tbk, kedua perusahaan tersebut kemudian membentuk perusahaan bersama yang bernama PT Sari Husada pada tahun 1972. Dengan pertumbuhan bisnis yang kian meningkat, Sari Husada mulai berpikir untuk mengukuhkan posisinya dalam peta persaingan global. Pada tahun 1998, Sari Husada beraliansi dengan Nutrisia Internasional, perusahaan spesialis produk nutrisi bayi asal Belanda. Pada tahun 2007, Sari Husada secara resmi keluar dari bursa dan berubah menjadi perusahaan tertutup. Sebelum akhirnya diakuisisi oleh Danone pada tahun 2008. Barulah pada tahun 2012, PT Sari Husada mengubah nama menjadi PT Sari Husada Generasi Mahardika. Tanpa perombakan besar-besaran pasca akuisisi, seperti yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional lainnya, perkembangan SGM bisa dikatakan cukup mengesankan. Danone, perusahaan asal Prancis ini, menerapkan pendekatan yang sederhana dengan cara menggabungkan kekuatan global dan lokal. Danone sukses meroketkan kinerja perusahaan susu pertumbuhan ini. Menurut Boris Bordin, Presiden Direktur PT Sari Husada waktu itu, saat sebelum diakuisisi, SGM masih menjadi nomor 2 di pasar susu pertumbuhan, baik di sisi volume maupun value di bawah brand Nestle. Tapi tahun 2010, SGM menjadi nomor 1 menggeser posisi Nestle. Danone sebenarnya hanya melanjutkan dan mengembangkan apa yang sudah berjalan dengan baik di Sari Husada, memaksimalkan kekuatan yang tersedia, dan menghargai unsur lokalitas yang ada di Sari Husada dengan menggabungkan pengetahuan serta kekuatan global yang dimiliki Danone. Karena proses pendekatan yang sederhana itulah, masa-masa pasca akuisisi tidak diwarnai dengan road mapping, restrukturisasi, apalagi PHK. Semua masih menggunakan sistem yang lama. Bahkan Danone juga tidak menempatkan logonya di kemasan produk. Hal itu dilakukan tentu dengan pertimbangan yang matang. Saat jatuh ke pelukannya, SGM dalam kondisi yang baik. Istilahnya dalam bisnis itu tidak penyakitan, alias tidak terlilit masalah hutang. Bahkan perusahaan yang sudah memiliki 16.000 karyawan itu bisa dibilang cukup dominan menguasai pasar. Sangat riskan jika Danone melakukan perubahan. Benny Gomulya, konsultan bisnis dari Business Growth Corporation, mengakui Danone cukup efektif dalam mendongkrak performa bisnis yang telah diakuisisinya. Danone menggunakan strategi bisnis dengan pendekatan think globally,
act locally, membuatnya cocok diterapkan di Indonesia. Salah satu perusahaan besar yang juga akhirnya diakuisisi oleh perusahaan multinasional lainnya adalah PT HM Sampurna. PT HM Sampurna merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang memimpin market share nasional sekitar 30%. Berawal dari kisah Lim Xingti, seorang imigran asal Cina yang menginjakkan kaki di Surabaya. Pada tahun 1912, Lim menikah dengan Xiêm Chiang Nio yang kemudian memulai kegiatan produksi rokok sebagai industri rumahan di kawasan Kota Tua, Surabaya. Awalnya Lim menjual rokok dengan cara berkeliling menggunakan sepeda. Setelah berhasil mengumpulkan modal, mereka membeli sebuah gudang bekas panti asuhan seluas 1,5 hektar untuk dijadikan pabrik tembakau olahan. Dari pabrik kecil itulah sejarah Sampurna dimulai. Putra Sampurna sebagai generasi ketiga membawa Sampurna melejit semakin besar saat meluncurkan produk Sampurna Email, produk yang kemudian hari menjadi andalan industri ini. Hingga akhirnya pada tahun 2005, Philip Morris International mengakuisisi saham mayoritas PT HM Sampurna. Banyak pihak yang heran, apa sih alasan Putra Sampurna kok sampai menjual saham mayoritasnya? Padahal kondisi perusahaan kan waktu itu baik-baik aja, nggak dalam kesulitan keuangan dan bahkan cenderung berkembang. Tercatat kinerja HMS tahun 2004 memperoleh pendapatan bersih sekitar 15 triliun dengan nilai produksi 41,2 miliar batang rokok. Meski begitu, Adrian Rusmana, kepala peneliti BNI Securities waktu itu mengatakan, dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan pendapatan perusahaan rokok di Bursa Efek Jakarta berada di bawah level 10%. Dan Putra Sampurna sepertinya mampu melihat jauh ke depan. Industri rokok tanah air sudah mentok katanya, dan bahkan akan cenderung menurun seturut dengan kenaikan cukai dan regulasi pemerintah. Secara revolusioner, dia mengubah bisnis intinya dari bisnis rokok ke sektor agroindustri dan infrastruktur, di mana Indonesia memang terkenal kaya akan sumber daya alam pertanian dan perkebunannya. Dan menurut saya, ini adalah langkah yang cukup cerdas dan berani. Ketika kita sudah tahu bagaimana masa depan dan ada perusahaan besar yang ingin mengakuisisi perusahaan dengan harga premium, kenapa tawaran itu harus ditolak? Jangan sampai kita terlalu egois mempertahankan bisnis dan endingnya baru mau menjual perusahaan ketika tren industrinya mulai menurun. Wah, rugi besar dong kalau gitu. Oke, thanks for today. Semoga informasi dari konten saya kali ini bisa membuat kita makin semangat untuk membesarkan bisnis. Semoga juga ada perusahaan multinasional yang nantinya juga mau berinvestasi di perusahaan kita, Sob. Amin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau sobat merasa konten ini bermanfaat. Subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya juga, Sob. Saya Stefan Purba. Until next time, keep struggle.